Entah kenapa rasanya semakin hari mencari uang rasanya semakin sulit. Lowongan pekerjaan semakin menipis dan juga persaingan menjadi semakin ketat. Yang mana tentu saja peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin sulit untuk kita dapatkan. Apalagi harga dari kebutuhan pokok tidak pernah berkurang atau menurun, malah harganya itu semakin meningkat. Jadi rasanya kita memang harus dipaksa untuk beradaptasi dan berinovasi setiap hari untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih daripada sebelumnya atau hanya untuk bersaing dengan pesaing kita yang ada di luar sana. Bahkan rasanya kita harus bekerja 2 kali lipat lebih keras daripada yang sebelumnya hanya untuk bisa mendapatkan jumlah uang yang sama yang kita dapatkan sebelumnya. Intinya sekarang kita harus bisa berubah dan berkembang melampaui kapasitas kita yang sebelumnya untuk bisa mendapatkan uang yang lebih layak daripada yang kita dapatkan sebelumnya. Dengan kata lain, mencari uang menjadi semakin sulit untuk kita lakukan karena memang perkembangan dari zaman ini begitu pesat dan perkembangan dari diri kita pribadi ya tidak sepesat dari perkembangan zaman yang ada. Dan inilah yang biasanya membuat kita tertinggal dan menjadi kesulitan untuk mencari uang dengan nominal yang sama seperti sebelumnya. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 nasihat penting saat kamu merasa cari uang semakin sulit. Dan nasihat yang pertama adalah evaluasi keuangan kamu pribadi. Jadi kita harus bisa tetap mengevaluasi keuangan yang kita miliki untuk bisa memiliki perkembangan finansial yang terus aktif atau terus sehat gitu. Dan juga agar kita bisa terus selamat dari perubahan-perubahan yang ada terkait pekerjaan yang kita miliki. Karena memang ya tanpa adanya evaluasi keuangan pribadi terkait bagaimana kita akan mengolah diri kita dalam mengelola uang, tentu saja kita tidak akan bisa membuat anggaran yang tepat setiap bulannya untuk bisa menjadi orang yang bertahan dalam perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi terkait ekonomi yang kita miliki ini. Apalagi seperti yang kita ketahui, harga kebutuhan pokok selalu meningkat, yang mana membuat kita harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Dan kalau kamu tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik, kamu tidak memiliki perkembangan cara untuk mengatur uang yang lebih efisien daripada sebelumnya, tentu saja kamu akan terjebak dan menjadi orang yang lebih miskin daripada sebelumnya. Maka dari itu kita perlu tetap mengevaluasi kondisi keuangan kita pribadi. Apakah kita harus lebih berhemat daripada sebelumnya untuk bisa menyimpan lebih banyak uang? Atau apakah kita harus menabung lebih banyak? Atau mungkin mencari pendapatan tambahan untuk bisa bertahan di dalam perkembangan harga pasar yang begitu cepat yang membuat kita kadang kewalahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap harinya. Kemudian nasihat yang kedua adalah dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Jadi saya tahu masalah keuangan itu sangat banyak sekali jumlahnya, sangat beragam sekali bentuknya, dan saya tahu saya tidak bisa mengerti apa sih masalah finansial yang sedang kamu alami saat ini. Tapi intinya apapun masalah finansial seseorang, kamu bisa menerapkan cara ini untuk menjadi solusi kamu untuk keluar dari masalah finansial yang sedang kamu rasakan sekarang ini, yaitu adalah dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Jadi apa yang dimaksud dengan diversifikasi sumber pendapatan? Yaitu adalah saat kamu bisa menghasilkan uang lebih dari satu tempat atau lebih dari satu pekerjaan. Dan saya rasa ini adalah sebuah solusi yang harus sudah kita terapkan di zaman sekarang ini. Karena rasanya memang hanya mendapatkan uang dari satu sumber penghasilan itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan kita setiap harinya. Apalagi kita harus memikirkan tentang masa depan, tentang anak-anak, keluarga, dan apa yang akan kita capai dan harus kita capai di masa depannya, yang tentu saja membutuhkan jumlah uang yang tidak sedikit. Maka dari itu, dalam kondisi apapun ekonomi kamu saat ini, walaupun kamu sekarang itu sudah menjadi orang kaya, kamu harus tetap menerapkan diversifikasi sumber pendapatan ini. Karena tanpa adanya diversifikasi pendapatan, kamu tidak akan bisa menjadi orang yang tetap kaya maupun menjadi lebih kaya ke depannya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kita di dalam pekerjaan utama yang kita miliki. Bisa saja suatu saat bisnis kita bangkrut, bisa jadi juga suatu saat kita di PHK dari pekerjaan kita, yang mana membuat kita akan sangat stres dikarenakan kita tidak memiliki sumber pendapatan lain yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita setiap harinya. Maka dari itu lakukanlah diversifikasi sumber pendapatan ini.
Kemudian nasihat yang ketiga adalah tingkatkan keterampilan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak akan ada perkembangan finansial yang kita miliki kalau kita hanya berdiam diri di tempat atau kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada di zaman sekarang ini. Jadi ya seperti yang kita lihat, perkembangan itu sudah sangat pesat dan kita berkembang itu terbatas. Kita tidak bisa berkembang secepat dunia ini berkembang. Tapi sayangnya, hampir semua dari bidang pekerjaan yang ada di dunia ini sekarang memiliki banyak sekali persaingan yang ada. Misalnya kamu bergerak di bidang bisnis pakaian. Tentu saja persaingan yang kamu rasakan itu akan semakin meningkat. Dimulai dari persaingan yang sudah kamu miliki sebelumnya dengan orang-orang lama dan juga dengan ribuan bahkan ratusan ribu orang-orang yang baru mulai terjun di bidang yang sama yang kamu miliki saat ini. Jadi dengan kata lain, persaingan itu akan semakin banyak gitu seiring berjalannya waktu. Dan untuk bisa bertahan di dalam perkembangan persaingan yang begitu pesat ini, tentu saja kamu selalu membutuhkan tingkat keterampilan yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kamu harus bisa terus berinovasi, memberikan sentuhan-sentuhan yang unik dan berbeda daripada saingan-saingan kamu, yang bisa membuat kamu bisa bertahan di dalam bisnis yang kamu miliki saat ini atau bidang pekerjaan yang kamu miliki saat ini. Taruhlah contoh sederhana sebagai seorang YouTuber. Kamu mau membuat channel YouTube apapun sekarang itu sudah ada. Kamu ingin menjual barang mungkin di TikTok itu sekarang sudah ada semuanya. Dan kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang berbeda dan unik, tentu saja kamu tidak akan bisa bersaing melawan semua saingan kamu, entah itu orang lama maupun orang yang baru muncul di dalam bidang yang kamu geluti ini. Jadi ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada kamu yang bisa menjadi kunci terkait kesuksesan dalam bidang pekerjaan yang kamu miliki saat ini, yaitu adalah kamu akan menang bersaing kalau kamu memiliki dan melakukan 3 hal ini. Yang pertama itu adalah kamu harus bisa menjadi orang yang pertama, dan rasanya di zaman sekarang ini akan sangat sulit untuk memulai sesuatu dan menjadi yang pertama. Jadi yang kedua, kamu bisa menerapkan kamu harus menjadi orang yang terbaik dalam pekerjaan yang kamu lakukan. Dan yang terakhir, kamu bisa menjadi orang yang berbeda untuk bisa menang bersaing. Intinya di sini ada 3. Yang pertama, kamu harus menjadi yang pertama untuk bisa unggul dan berhasil atau sukses dalam satu bidang. Kemudian kalau kamu tidak bisa jadi yang pertama, kamu harus bisa menjadi orang yang terbaik dalam bidang itu. Kemudian kalau itu pun tidak bisa, kamu harus bisa menjadi orang yang berbeda. Dan kalau ketiga hal itu nggak bisa kamu realisasikan atau terapkan dalam bisnis ataupun bidang pekerjaan kamu saat ini, ketahuilah bahwa kamu pasti akan kalah dalam bersaing dan kamu pasti akan sedikit demi sedikit digantikan oleh orang lain yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih tinggi daripada diri kamu. Kemudian nasihat penting saat kamu merasa mencari uang semakin sulit, yang keempat adalah jaringan dan hubungan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengakali persaingan jika kamu tidak memiliki ketiga hal yang sudah kita bahas tadi. Jadi intinya, kalau kamu tidak bisa menjadi yang terbaik, yang pertama, kemudian yang berbeda, kamu bisa mengakalinya dengan memiliki jaringan-jaringan dan hubungan-hubungan yang sehat bersama orang lain. Karena kebanyakan dari kita di Indonesia itu mendapatkan pekerjaan kita dari orang-orang terdekat yang kita miliki. Kita memiliki teman di suatu perusahaan, tentu saja kita membuka lowongan untuk diri kita lebih berpeluang besar untuk diterima dalam bekerja di perusahaan yang teman kita miliki atau tempat teman kita bekerja ini. Jadi intinya hubungan dan jaringan itu adalah cara yang paling bisa kita terapkan kalau kita memang tidak memiliki kapasitas intelektual yang cukup tinggi, karena memang sekarang ini orang-orang itu sudah menjadi lebih cerdas daripada sebelumnya dan kemampuan orang itu semakin berkembang dalam ranah dan bidang yang mereka pilih. Jadi untuk bisa menerapkan ketiga hal tersebut yang tadi sudah kita bahas, tentu saja akan semakin sulit. Dan ini bisa menjadi jalan keluar di mana kamu harus bisa menambah jaringan dan hubungan yang sehat dan produktif bersama orang-orang yang bisa memberikan kamu peluang-peluang dalam kehidupan kamu. Apalagi zaman sekarang ini kita harus tetap bekerja setiap hari untuk bisa memenuhi harga-harga barang yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian nasihat yang kelima adalah tetapkan tujuan yang realistis.
Jadi menjadi seorang pemimpi itu mungkin sudah bukan zamannya lagi, dan menjadi seorang pemimpi memang bisa dilakukan tapi bagi mereka yang memiliki fasilitas yang memadai. Ya, saya di sini tidak akan mencegah kamu untuk bermimpi sebenarnya, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kamu, di mana di zaman sekarang itu saya seringkali melihat bahwa kita itu dididik sebagai orang yang berkecukupan, kita dididik oleh orang tua kita, kadang ya tidak semua ya. Sebagian dari orang tua kita itu seperti orang yang memiliki uang yang cukup banyak, yang semua yang kita inginkan itu bisa cepat terlaksana dan kita dapatkan gitu. Padahal lingkungan kita itu akan dan mengharuskan kita nanti di masa depan untuk bekerja dalam ranah pekerjaan kasar. Jadi intinya tidak sedikit dari orang tua kita itu mendidik kita seperti orang kaya yang padahal kita akan bekerja sebagai buruh di masa depan. Dan di sini saya ingatkan bahwa saya tidak mencoba untuk mengarahkan kamu untuk menyalahkan orang tua yang kamu miliki. Tapi di sini kita harus sadar apa yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan di zaman modern ini. Kemudian nasihat penting yang keenam adalah mencari peluang di pasar. Jadi untuk bisa bertahan di zaman sekarang ini, kita harus bisa mencari peluang-peluang yang bisa kita dapatkan untuk bisa bertahan. Dan peluang itu bisa datang dari berbagai tempat, yaitu tergantung bagaimana kita melihat situasi yang kita alami di sekeliling kita. Dan cara yang bisa kamu terapkan untuk bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat dan juga di tengah proses mencari uang ini yang semakin sulit, kamu bisa mencari peluang di dalam lingkungan yang kamu lihat setiap harinya. Misalnya terkait tentang fashion, kalau kamu bekerja di dunia fashion, kamu bisa melihat di sekeliling kamu fashion-fashion yang sedang trending dan laku. Kemudian kalau kamu bergerak di bidang pekerjaan seperti di perkantoran, kamu bisa mencari alat-alat pendukung yang semakin banyak beredar di luar sana untuk membantu kamu dalam bekerja dan menyelesaikan tugas yang kamu harus selesaikan di dalam tempat kamu bekerja saat ini. Karena tanpa memanfaatkan teknologi, kita tidak bisa bertahan. Dan teknologi itu selalu membantu kita untuk menambah hasil produksi kita setiap harinya, maupun untuk mempercepat pekerjaan yang kita lakukan setiap hari dengan hasil yang sama sebelumnya. Dengan kata lain, kita bisa dengan lebih cepat dan efisien memanfaatkan waktu yang kita miliki. Dan kalau kamu masih belum menemukan pekerjaan yang cocok untuk kamu geluti saat ini, kamu bisa tetap memanfaatkan teknologi ini untuk mencari pekerjaan yang cocok dan relevan dengan kemampuan yang kamu miliki. Dan kamu juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mengakses lebih banyak peluang daripada sebelumnya. Kemudian nasihat penting saat kamu merasa cari uang semakin sulit yang ketujuh adalah kelola stres dan kesehatan mental. Jadi menjaga kesehatan mentalmu dengan berolahraga, kemudian bermeditasi, atau melakukan hobi-hobi yang kamu sukai, tentu saja akan membantu kamu untuk menemukan solusi-solusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena biasanya kalau kita merasa bahwa kita tertekan secara finansial, mental kita juga akan ikut tertekan. Apalagi kalau kita tidak menemukan pekerjaan yang benar-benar layak dan relevan untuk kita lakukan. Biasanya kita itu akan terkena secara mental yang membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan tentu saja kita hanya akan bisa keluar dari masalah yang kita hadapi saat ini, entah itu untuk mencari pekerjaan ataupun untuk menambah penghasilan yang kita miliki, hanya dengan memiliki mental yang positif dan fokus. Jadi fokus itu sangatlah penting untuk bisa keluar dari masalah-masalah finansial yang kita miliki saat ini. Kemudian nasihat penting saat kamu merasa cari uang semakin sulit yang terakhir atau yang kedelapan adalah dengan bersikap fleksibel. Jadi saat kamu merasa bahwa kamu tidak ingin keluar dari zona yang kamu miliki saat ini, entah itu zona nyaman ataupun zona bekerja kamu saat ini, kamu akan sangat sulit untuk keluar dari masalah finansial yang kamu miliki. Itu karena saat kamu bersikap tidak fleksibel atau stagnan gitu, tentu saja kamu tidak akan bisa menemukan hasil yang berbeda dari kondisi finansial kamu.
Karena saat kita melakukan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya, tentu saja hasil yang kita dapatkan akan jauh berbeda daripada yang kita dapatkan sebelumnya. Maka dari itu, kalau kamu ingin keluar dari sebuah situasi dalam kehidupan kamu, entah itu dalam bentuk finansial maupun dalam bentuk yang lainnya, kamu harus melakukan pendekatan-pendekatan berbeda atau bisa beradaptasi dan lebih fleksibel daripada sebelumnya untuk bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Karena tindakan yang berbeda selalu menimbulkan dampak dan hasil yang berbeda dalam sebuah tindakan. Jadi kalau sekarang ini kamu sedang mencari pekerjaan dan belum menemukan pekerjaan yang kamu inginkan, mungkin kamu sudah terlalu menerapkan cara yang sama. Dan dengan kata lain, kamu harus bisa mengganti metode yang kamu terapkan dalam mencari pekerjaan ini. Kemudian kalau kamu sudah memiliki pekerjaan dalam hidup kamu sekarang ini, tapi kamu merasa bahwa kondisi finansial kamu itu tidak bisa berkembang, kamu bisa menerapkan metode-metode yang berbeda dengan tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan atau tidak hanya mengandalkan penghasilan kamu yang saat ini, yang tentu saja tidak membuat kamu keluar dari masalah-masalah finansial yang kamu miliki saat ini. Jadi lakukanlah pendekatan yang berbeda, carilah pekerjaan yang berbeda yang bisa lebih memberikan hasil yang lebih berdampak dalam kondisi finansial kamu saat ini. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video dari program diri ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.